Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Deka Saputra dengan NIM akhir 061. Saya M. Akram Arabi dengan NIM akhir 044. Saya Nesa Mizila Akrima dengan NIM akhir 040. Saya Inayah Kesilia dengan NIM akhir 042. Saya Srica Aulilinata dengan NIM akhir 055. Saya Gita Eka Puspitasari dengan NIM akhir 039. Pada video kali ini kami akan membuat materi pertemuan keempat mengenai rasionalisasi Elemen dan rasional pada kurikulum merdeka serta konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Baiklah, inilah videonya. Check it out. Yang perbandingan kamu tahu? yaitu di dalam kan aku nanya pada maksudnya tuh yang elemen sama rasional kurikulum merdeka itu udah Adorno. Jadi kata bapak judulnya tetap itu, cuma isinya diubah jadi ke prinsip-prinsip kurikulum merdeka, kebijakan kurikulum merdeka, sama perbedaan yang ada pada kurikulum merdeka sama kurikulum 2013. Sambungin dong, baiknya dong. Ini baru kesana. Jadi nggak ada. Aku. Aduh, ini cinta. Katanya cinta. Cinta? Mungkin. Min positif, min plus. Sudah. Ada. Ketidaksengajaannya. Gila tuh ya. Nggak Deka. Ya, Australia. Anime. Tahu nih. Yang jurnal aku tuh dari sini. Mana sih? Dari sini. Kami tadi dulu. Kami tadi juga dari sini. Kami terus ada juga yang sampai dari link Kemdikbud gitu. kami tadi ini juga akses juga tuh sama dengan. Oh iya. Kami tadi juga kami akses sama dengan. Soalnya kan ada tek di jurnal tuh ada tek ketemu yang ada di yang daerah. Iya. Baru Malam ini di tempat ini. ini arsip cek. Iya, makanya cek baru kita. Ya ampun. Di sini orang ini kan. Tapi ini sudah Deka nih, aduh. kan ini lagi video. Iya dia salting tuh lucunya. Gemes deh. Lucu. Sini nah Deka depan aku nah. Oh, konten apa di video? Iya. Bener. Mundur. Indonesia. Kenapa di video? Sampai lari. Semua dah sih. Iya, peligalo loh pokoknya. Aku tak apa-apa yang sama Deka. Ada nampak di itu nah di situ. Kali ini orang di sini mundur lagi. Masa akan. Nah, Aku boleh nampak. aku masa Deka sebelah kanan. Semua. Mundur dikit lagi. Nah itu deh. Nah, ini bagus nama jurnalnya nah. Buat juga lagu. Awal diskusinya ada. Ketawa. Ya ada diskusi. Ya jangan ketawa. Bukan serius. Ya kalau dia cerita Saya. video di sesi. Iya, jadi jadi nampak. Aku saya itu. Ya. Gimana tangannya, Nes? Ini. Gini cerita tuh tangannya digerakin. Iya, namanya diskusi. Iya. Itu sayang. Dalam
satu guru kamu. Tidak boleh ngomong. Tapi tidak ngasih itu. Anakku. Kau udah diajak ya nih, tidak usah ikut. Diajak aja. Ini kalau pakai makanan. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Enak bisa. Iya, jajanan kok kesini. Iya. Menikmati sendiri kan. Ya makanya tuh. Nah, tuh udah sih. Jam berapa? 9 lagi? Ini lebih pagi. Subuh ya. Subuh ya. Palamu, mana lah berarti? Ini Besok Ini orang latihan membaca nama besok. Kau mau aku Agung sama Aida. Orang latihan besok aku tugas. Iya. Undang-undang. bola seminar. Undang-undang cinta pada Deka. Mbak, mau diizinin, Mbak? Dia dekat. Aku lagi batuk besok batuk. Enggak tahu bunga. Ada lah, ini kan dia ini. Iya, ada. Ya tangan juga. Tidak bisa sayang. Oh, ada foto di grup. Ada foto dia sama orang. Ada PP itu. Iya. Maksudnya hapus ya? Tidak. Oh, PP-nya dihapus. Aku gak nyimpan. Aku kan selalu nyimpan foto sayang-sayang. Gak bisa, tidak bisa kirim. Makanya itu tadi ada Nah, 100 nih. itu satu Biar gini. Oh, itu ini bunyinya ini. Mesti dulu. Ini kita tengok aja nanti. Ini juga terakhir. Ini kan ini. Coba centang nenek. Yalah, itu mau. Itu ada cuma. Itu kan kita bercerita. Ya Allah. Ini itu ya. Bisa jelaskan. Nggak lihat. Tapi pendek. Berarti 37 kau pernah 37 ya? Apa namanya? Biasa sih. Itu sepatu kayak gini gitu. Tadi kan aku nengok di ini ya, di Sani. Nak nyari palsu warna hitam. Adalah palsu kan, kau mau apa? Terus kita lihat. Yang kayak mana? Palsu yang kayak mana? Ada mana yang Ini siapa nih? sampai on. Menyesal sebenarnya tidak sih. Nah, beda. Yang karet yang enggak? Pasti itu dekat nih. Ah ya, membedanya. Ada yang apa? Namanya Arab. Apa ya? Arab Barat. Cuma misalnya Arab ke Syria mana? Itu kau beli Apa saya? itu di luar tempat di sini. Aku dia ya Allah. Ada di situ kayak gini modelnya. Dia tidak mana yang dengan mesti tahu deh kalau ada itu masuk masyarakat. Ya bisa. Ada dah sama ini di Sinanda ya. Aku kemarin ada jadi dia beli shop itu puas gitu. Kau beli yang ada panjang. Jadi dah Terus yang di pesan sih. Ya pesan dulu. Aku tukar kan. dia nawar Bisa. Dia kan nambah jam ke SMP. Ini pasti tukar tuh. ya ada dia jadi Udah ya bisa. itu pada aku tahu waktu Lina itu Nah, kasih link. udah ini ya dia kata bapak datang ke zona ya ini piagam kamu ini yang sudah ditukar Itu berapa kali? Kau kata juga dia ke SMP kan. Udah kok. Sekolahnya apa? iya dah SMP itu Guru-guru nggak Jangan. Aku suka yang jatuh cuma Sampingan dan buku akar. Ini hijau muda. Oh ini, oh benar itu ada ini. Ini berapa? Ini cantik. Modelnya cantik. Iya, aku takut ada semua yang kayak gini.
Jangan sih lah. Ini paham ini ada yang lewat tapi juga ada anaknya ada ini. Aku tuh Australia kayak bahas materi kada kecap kayak begini. Emang kita Bukan Tapi suspens. kayak aku Nah, aku pengen cari kayak gini. Ya lo kena. Dia kan mau pendek lagi. Ada satu yang punya sekarang ini. Mana? nah aku minta link Nah, ada satu yang itu cuma lima Bukan, bukan garisnya biasa. iya lah biar Biasa. Tidak, ada juga. Belajar lah. Ada yang waktu itu kan kami punya sepatu yang putih tidak. Nah, yang biasa kan punya sepatu yang itu. kau gila emang nenek itu jadi beneran. Bisa ya, Wak? sudah bisa mungkin gede kalau sampai dah Iya. Biar sekarang lagi musim harus kayak gini. Iya. Ini pisang Rian di situ pisang Ini tetap ya. sini. Nah, ini sini. Kayak mana? Masukin di dalam tas. Warna hijau. Rian kan? Rian. Oh bang, masukin dalam tas. Rian. Yenian, iya Yenian. kan nggak salah Iya. Depan Iya. cantik. Oh, yang mutar jauh kuningan. Apa tuh sayang? tapi kita anak saya kesana kayak Ini Pia yang Yenian. Masuk. mungkin nggak Yang kayak gini suka. Yenian. Yenian. Aku suka kayak gini. Kalau suka kemana? Bisa yang lepas, yang lepas. survei Bagus. sosok Itu. pakai ini gimana sih Ya, kan ini suka. yang Pendapat besar aku juga lihat. kan ini ngisi kayak Telkomsel cara-cara menangkap tadi ya Tapi tengok dulu modelnya kayak gini. Dimakan. F2 ini Nah, cari. Sudah. Nah, apa semua? Enggak, tidak nanti aku. Tadi berapa kita tengok nomornya? Nomor 95 itu. Terakhir kalau coba review, ini saya nggak tahu tuh itu kan ada 8 mungkin. 38 kan? kayak nggak apa pas bisa tengok jurnal Apa orang kali makan aku ini juga. kita Aku itu kan susah ngedoin bisa pakai siapa sih Lalu ini. Ya, aku udah suka kemana. Runcingnya terlalu runcing Aku apa Iya. tapi kalau dari jauh cantik ya ininya cas gaji kita keluar nggak check out original iya kita luar biasa itu nggak nulis sendal original apa yang iya nggak dipasang iya bagus ya kalau tidak sesuatu ini aku check ya out sudah ya waktu kita tengok semester lalu tuh ya bagus sekarang nggak bisa iya aku mau pengen yang kayak ini ya udah kayak gini kan masih pas mau oke tapi ya ini kan harus pakai untuk kuliah aku tuh nggak pakai untuk kuliah Aku mau mengaih. Ini yang terus. 9.000 ini sayang ini cantik juga lah ini ini mahal kalau kita dipinjam biar biar asrama nah kayak gini ya memang beli kan beli pas lagi dia langsung sih kan Ngapu? kan kami bagian dari hidup kalian ini ya ini kan jawabnya ayo pesan
masker aku kaget baik kita di kayak dia nak juga. soalnya belum penggerak songkir. Iya. Iya. Songkir ada. Ada. Saya lah di pansus ini. Oh yang mana? Pas foto tadi. Kering. Terus ada itu masuk. Dah, nanti kalau hitamnya ada. Nanti baru bos sudah sudah. Asrama. Tadi kan masuk asrama nih. Iya, rusak asrama. Asrama yang mana? Asrama masuk ada. Asrama ada. Ada yang bawa Enggak sama mandinya. Jalin lah. Oh, udah tahu. Ada asrama juga. Iya, udah tahu. Ada ngomong apa sama dia. Enggak, kalau lainnya urusan cewek. Itu urusan cewek. Urusan cewek. Tapi kalau ada baca. Ada asrama enggak. Enggak buka. Enggak, kami buka. Dia enggak sebaca. apa nih? Cuman udah. Tidak cukup aku pengen cari yang itu ada kakaknya ada dua benar aku Ada diajak. ada titiin dong tolong titiin dong Ya semua. titiin apa Di rumah. bukan ininya Yang titik dua koma. Titipkan. Orang. dia cantik aku yang ininya Deka ganteng Anjir. gitu sih Deka itu kalau ngomong kasar sama saja Isi project lagi. Dia titire titire sebenarnya lagi sekolah Belum ganti Deka. Kan masih banyak Prina. itu paling beda sih terima kasih Terima kasih. terima kasih Ayah. kalian sudah pernah pergi kemarin 1000 kebaikan tuh dari orang ingat dalam satu kesalahan tuh. Padahal coba. Iya. Kecil. terima kasih Sebenarnya sih tidak mau mempertahankan, cuma comel. Zamannya pantun tuh orang. kamu tadi itu pantun tadi Kau dari rumah nutup di psikologi ini kami. apa tuh Psikologi kami tahu tuh dia mau jadi tot. aku Enggak. Jadi kau yang Dia belum nengok ya. iya ya kamu belum di desain nggak kemana video Ini masuk Pak kamera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap itu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas satu teman. kayak gini cuma dari seperti kuliah bisa baca masuk Allah sengaja kok sayang Latihan, lain. Gila ya. Ya, pilih video. itu tuh udah masuk ya Lagi bisa latihan. bakal kayak gitu lah itu ya itu kok beli ini kurang nih narkosanya nih deh Nih. Itu dari mana? Belum sini. Belum masuk aman. Belum masuk. Masak. Kalau merani itu ya. Itu yang mana ini? Nanti nanti kayak gitu Ini kalau nak bilang mobil ya. Iya, kita mau lihat. Video yang masih. makanannya. Ini namanya kami ini enak makan. Jadi berbahaya. Dan kami ke Filipin. masih Pre. Ya, kita makan jajanan tadi. Menurut bawa sini. Yang di grup itu kan promosi juga. Bahasa Indonesia benar. Masa untuk buat video besok. 5 Deka. 12 menit. Tidak tadi udah dibuat tadi. Deka tadi bahasa itu apa? Tidak tahu aku buat apa. Bukan tidak bukan. Senin. Kemarin Bapak asli ya. Mana? Mana masih kemarin? bapak tuh masih Rabu. Rabu
Bapak tuh masuk kapan? Ada naik sama. Bapak tuh masuk apa lagi? Besok pagi kan, besok Senin kan itu Sama. sama Pak Sofwan. Ada siapa? Asik. Santren. Santren. Iya. Santren PGSD, santren asik PGSD. Udah lah yuk, langsung aja. Oke, baiklah. Potong. Lah, udah 21 menit. Iya. Iya. Oh, kecil. Kucil. Busuk nah, ini kecil. Ya, aku dulu. Iya lah, aku memang dari konsep dia. Aku sini lah, aku kan siswanya deh. Oh, sini. Kita bertiga beda dari sini. Aku sini. Dia beda lah kita. Lebel. Apa? Kecil. Berapa menit? Buka lah dulu. 12. Ya, Main banyak dan bertanya. Bolu. Aku yang buat. Bolu. Satu kan mau banyak ngutip dari orang. Emang cara makainya coba. Kamu sampai nyoba lebih keren. Express. Aku. Aku juga pakai Express. Jangan enggak. Nah, sudah tuh. Bukan, bulan nggak sih memang tapi ini kayak ono yang karena kita nanti di tempat kita yang di sekitar udah sampai kita misalnya Oh, langsung nggak? Kita pakai. saya mana yang di mana Ini waktu kita beli sayur ini. oh itu ya Mana nih buat? ya itu ya pakai dikonfirmasi sama dia Aku perbedaan. Aku B, alhamdulillah. Selesai. Sama B prinsip. Tidak, aku ngambil dari. kau yang mana Berarti 1, 2, 3 ini masuk aku. Kak, kamu nggak? aku yang kalau buka Oke. kau kan ada yang ini Tengok ini berapa? 7, 4, 5. 7, 4, 5. Baru Hebat sekali. 2 menit. 3 menit lah. ya ini kayak putih tapi bukan putih ini kayak putih beras Nampak? Aku kalian tidak bisa. Nampak? Aku kalian. Berapa menit berapa sekarang? Tidak tahu. Yang putih. Aku salah dari 7. ayo Ya, ya. itu tuh terlalu ke situ enggak sih Re. maju dikit Selebel. Kiri. maju dikit Re, sini ya. Gitu dong. masukkan rame lu deh Coba coba. sebut materinya apa Baik, yang pertama kita akan bahas tentang materi Rasional dan raw.
Ringkasan mata kuliah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ringkasan rasional dan elemen perubahan kurikulum merdeka. Yang pertama tentang kebijakan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002. Selanjutnya, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2002. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 26 nomor 262 tahun 2022. Selanjutnya, keputusan Kepala BSKAP nomor 8 tahun 2022. Yang kelima, keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022 dan surat edaran no 0574 SK tanggal 2 bulan 1 2023. Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Tiga pilihan implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2023-2024. Yang pertama, mandiri belajar. Satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua, mandiri berubah. Menggunakan kurikulum merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, mandiri berbagi. Menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Untuk yang pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka akan dibacakan oleh saudara Dika Saputra. Silakan. Yang kedua tentang prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka antara lain: yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kegiatan untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka akan dijelaskan oleh Saudari Nesa. Ya, terima kasih saudara Deka. Baik, pokok pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di
di sini terdapat beberapa perbedaan antara kurikulum dan 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama pada aspek kerangka dasar, yang dimana pada kurikulum 2013 rancangan landasan utama kurikulum 2013 ini adalah tujuan dari sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka rancangan landasan Yang sudah dulu di atas. Apa itu positifnya sama? Ada. Paling mantap. Bahasa. Aku beli bahasa Shopee. Enak. Baik, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana terdapat beberapa aspek perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beberapa di antaranya aspeknya meliputi kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, dan juga pembelajaran serta penilaian. Nah, perbedaan tersebut meliputi pada kerangka dasar, yaitu landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan dari sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan dari sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, dan juga mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah, pada kurikulum 2013 tidak diterapkan atau tidak dikembangkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Lalu yang kedua mengenai kompetensi yang dituju, di mana pada kurikulum 2013 kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan dari scope and sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, KD ini dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka ini hal tersebut diganti menjadi capaian pembelajaran yang disusun per fase capaian pembelajaran, misalkan fase A, fase B, dan fase C. Lalu mengenai struktur kurikulum, di mana pada kurikulum 2013 jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan mengajar alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka ini struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler dan proyek pengatas profil Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi. Lalu perbedaan dalam aspek pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran digunakan pada kurikulum 2013 berupa pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dan jam pelajaran. Itu lalu penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30%. Juga terdapat perbedaan pada karakteristik. Demikianlah pemaparan materi mengenai rasional dan elemen dalam kurikulum Merdeka yang meliputi prinsip-prinsip, perbedaan, dan juga kebijakan dalam kurikulum Merdeka. Untuk resum selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibahas oleh Regita, Inaya, dan Serita. Terima kasih mereka. Kalian saya persilakan. Tapi yang mana? Iya.
Panas, Akram. Kipas. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, konsep kurikulum merdeka. Konsep adalah gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek. Konsep ialah berbagai produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi. Nah, jadi subjek itu tadi itu cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Tujuan kurikulum ini adalah mengoptimalkan tersebarnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum merdeka belajar memiliki moto Merdeka Belajar Guru Penggerak dengan 5 rencana, yaitu USBN menjadi kewenangan pihak sekolah. Kemudian sistem UN dihapus dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penyederhanaan RPP, kemudian menggunakan sistem zonasi ketika PPDB kecuali pada wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya, kurikulum merdeka ini memberi hak belajar secara merdeka kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru memerlukan strategi dalam penerapannya. Adapun beberapa strategi pembelajaran pada kurikulum ini yaitu berbasis proyek. Nah, peserta didik diminta untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus. Nah, proyek ini disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya, proyek ini bersifat lintas mata pelajaran yang diintegrasikan. Kemudian proses pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan peserta didik melalui observasi suatu masalah dan kemudian memberikan solusi real dari masalah tersebut. Jadi kurikulum merdeka ini kayak pembelajaran yang lebih mandiri gitu, yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan berbasis proyek. Nah, profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka ini ada beberapa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa lagu itu nggak? Bisa? Ada nggak lagunya? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terus selanjutnya bakalan dibahas sama Serica atau Regita. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kurikulum merdeka memiliki 3 tipe kegiatan pembelajaran. Nah, Salah. itu ulang deh. Kurikulum merdeka memiliki 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi. Yang kedua pembelajaran kurikuler. Yang kedua ada pembelajaran kurikuler, itu berupa penguatan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang berprinsip pada pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada karakter dan kompetensi umum. Terus selanjutnya ada pembelajaran ekstrakurikuler, itu dilakukan sesuai minat peserta didik dan sumber daya yang ada pada program pendidikan. Terus Lebih baik daripada minta izin. Nah, terus dalam kurikulum merdeka itu terdapat karakteristik utama yang sangat menunjang proses pemulihan pembelajaran. Kurikulum baru ini lebih mengedepankan pengembangan keahlian dan karakter siswa yang dibangun melalui proses pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka dalam penerapannya ini lebih menitik beratkan pembahasannya pada materi yang bersifat esensial. Dengan begitu, proses pembelajaran bisa lebih mendasar
khususnya pada pengembangan kompetensi yang meliputi literasi dan numerasi. Nah, dengan kurikulum merdeka ini kita kan sebagai guru nih, Iya. nah diberikan kebebasan calon guru yang akan menjadi guru. Amin, amin, amin. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, para guru diberikan kebebasan dalam menentukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan serta minat serta didik dan menyesuaikan konteks secara muatan lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita Situmorang. Yang apa sih? Baca dulu karakteristik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Indonesia sendiri sudah berkali-kali ganti kurikulum melalui dari kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 hingga kurikulum 2013. Setiap kurikulum masih memiliki ciri khas atau karakteristiknya sendiri yang membedakan dengan kurikulum lainnya. Nah, agar semakin optimal dalam penerapan kurikulum merdeka, ada pun beberapa karakteristik kurikulum merdeka seperti ini. Yang pertama yaitu fokus terhadap materi esensial, yang kedua itu lebih fleksibel, yang ketiga itu tersedia perangkat agar yang cukup banyak, perangkat ajar yang cukup banyak. Nah, tadi ada apa beberapa karakteristik kurikulum merdeka di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kelompok. Ketiga itu penanaman minat dan bakat. Yang keempat yaitu integrasi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan hidup. Dan ada pun beberapa karakteristik kurikulum merdeka di sekolah dasar atau sederajat. Dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar terdiri 3 fase, yaitu yang pertama fase A yang terdiri dari umum serta dengan kelas 1 dan kelas 2 SD. Yang kedua itu fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD. Dan fase C itu umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Tadi kalau kelas 5 sama kelas 6 fase apa? Fase C. Fase C. Ya. Tadi yang B itu berarti yang tengah ya, Pak? Ya, 3 yang sampai 3 sampai 4. Oke, lanjut lagi. Dari keseluruhannya pada kurikulum merdeka di sekolah dasar melingkupi yang pertama itu dalam kurikulum merdeka belajar SD, jam pelajaran JP diatur per tahun. Jam pelajaran diatur per tahun. JP ini masih tak tahu. Nah, yang kedua itu satuan pendidik dapat menggunakan pendekatan keorganisasian. Yang ketiga itu mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan panduan dari IPA dan IPS. Selanjutnya itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan tergantung kesiapan satuan pendidikan. Nah, selanjutnya itu satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 4 mata pelajaran seperti seni dan budaya. Yang selanjutnya yaitu menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian pemaparan materi mengenai konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, jadi itu tadi pembahasan 2 materi kita terkait rasionalisasi dan elemen dalam kurikulum merdeka, juga konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, jadi kami dari kelompok 1 memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekilafan dari awal sampai akhir video proses pembuatan atau proses dokumentasi dalam pembuatan tugas resum pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Nah, terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa Like, comment, Dan dan subscribe. subscribe.